Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa kembali menyapa para pemirsa atau pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan untuk bisa memberikan informasi-informasi yang update yang ada di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemarin itu ada yang mendm kami di Lab AD untuk bisa menghadirkan atau minta dihadirkan, yaitu alumni, dan alhamdulillah hari ini OTT bisa menghadirkan alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Akan tetapi kami ingatkan kembali untuk nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan ataupun memberikan apa atau memberikan saran bisa langsung di kolom komentar ini. Akan tetapi alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk bisa memberikan update terbaru untuk saat ini dan di acara program yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Fakultas Hukum, yaitu di OTT, obrolan tipis-tipis. Nah, dan sekali ini saya tidak sendiri. Nah, beliau yang ada di samping saya ini adalah orang hebat, orang penting, orang ya serba bisa, serba ada atau serba apalah ya, pokoknya begitulah, yaitu Mas Wahyu. Oke, ya, gimana kabar Mas Wahyu? Baik, Mas. Ada berlebihan, Mas. Oke, saya satu Mas, nggak lebih Mas. Oke, teman-teman semua, Mas Wahyu ini itu adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan angkatan yang ke 2010 ya waktu itu ya. Iya, kuliahnya ya, 2010. 2005. Nah, tidak perlu saya sebut apa namanya lulusnya kan gitu, tahun lulusnya kan kayak gitu ya. Nah, karena alhamdulillah beliau ini sudah menyelesaikan S1 studinya dengan baik dan ya dibilang tepat lah ya. Alhamdulillah, Mas. Di saat mau lulus, ya disitulah tepatnya. Oke. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Oke, Mas Wahyu, Iya. ini itu adalah alumni yang berhasil menembus program pasar kerja internasional. Wah, luar biasa. Kita beri kelas kepada beliau ini. Oke, Mas Wahyu, Ya. kan ini ya, alhamdulillah ya Ya, bisa alhamdulillah. berkarya, maksudnya bisa berkarya dan bisa bekerja di luar negeri atau Ya. bahkan kerja internasional gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu di mana sih Di mana apanya, Mas? kerjanya, di mana? Oh, kerjanya Itu iya. Di negaranya. Ah, Oh, saya kebetulan negaranya tuh di Filipina, Mas. Filipina. Filipina. Oh ya, Filipina. Jadi kamu di Filipina ya. Filipina, kamu di Oh, Filipina. Oke. Kalau boleh tahu ya, ini kan di Filipina ya. Kok bisa memutuskan misalkan kayak gini? Ceritanya seperti apa lo bisa di kampung Filipina kan kayak gitu, atau bergerak di bidang apa ini? Kayak gitu. Pertanyaanmu sulit, Mas. Sebenarnya pertanyaan saya nggak sulit, nggak. Jawabannya dia yang sulit. Seperti aduh. Oke. Ya, sebenarnya kalau memilih di Filipina itu karena saya pertama kali rantau sih, Mas. Jadi sekalian aja. Oh, gitu. Yang jauh sekalian. Oh, jadi Mas Wahyu ini itu pertama kali merantau Iya. langsung ke Filipina. Iya. Aslinya mana Mas Wahyu? Saya sih Jogja, Mas. Oh, aslinya Yogyakarta J, teman-teman J, semua. J, leres, Mas. Oke, monggo lanjut. Terus dari situ ya pertama kali ke Filipina, kemudian saya kerja di web developer gitu, perusahaan web developer. Perusahaan web developer. Iya. Oke. Saya ini web developer ini apa ini sebenarnya ini? Apa wih web developer ini? Gampangnya, Gampangnya itu mudahnya. perusahaan yang bikin website, Mas. Oke, perusahaan yang Membuat website. ya. Mungkin teman-teman semua, mungkin kalau di kita ya, atau hanya saya yang nggak tahu itu web developer ini kayak gitu ya. Teman-teman Fakultas Hukum ini, web developer itu adalah perusahaan yang bergerak atau membuat di bidang website seperti Ya. itu. Gampangnya ya. Gampangnya ya, seperti itulah ya, kayak gitu. Karena kita mungkin baru tahu atau baru dengar atau mungkin saya jarang baca kan kayak gitu. Nah, itu kebanyakan baca hati perempuan. aja. web developer itu yang dikerjakan Mas Wahyu, atau Mas Wahyu di membuat webnya atau seperti apa? Oh, saya membuat kontennya, Mas. Konten. Konten website itu. Oh, konten website. Iya, konten kontennya. website. Nah, terus Mas Wahyu kan Fakultas Hukum nih, alumni Fakultas Hukum kayak gitu. Di bidang IT, nah, taruhlah ya, di Iya, bidang IT. IT kayak gitu. Korelasinya apa ini? Tanyanya rada serius ini, Mas. Jawabannya harus serius ini. Ya karena kan saya kuliah di hukum, Mas.
kuliah di hukum, di Kuliah fakultas hukum. Ya. Kan di situ banyak membaca. Oh gitu ya. Jadi referensi kosakata saya itu banyak, Mas. Terus? Jadi membuat konten itu ya sedikit lebih baik karena sedikit lebih baik. dibantu oleh pelajaran di hukum itu sendiri. Oke, karena kita di fakultas hukum ya, di fakultas hukum yang tidak hanya apa namanya itu belajar pasal ya. Iya, Tapi kan Mas. kita memperkaya apa ya namanya wawasan kan harus banyak membaca kan Iya, gitu ya. bukunya tebel-tebel itu, Mas. Tebel ya kan. Nah, terus apa namanya kaitannya dengan apa website konten IT dan kayak gitu ya bisa diaplikasikan ke situ ya. Iya, Bisa, pokoknya itulah kan, Iya, kayak kebetulan bisa. kayak gitu. Iya. Nah, oke. Nah, tadi kan apa namanya pertama kali merantau. Iya, Mas. Nah, gimana apa namanya yang dirasakan Mas Wahyu kok bisa sampai nekat memutuskan sampai ke Filipina kan kayak gitu. Ya itu cuma masalah keberanian aja, Mas. Tekad aja bulat, Mas. Karena saya kayak udah merasa siap aja sih. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, apakah sebelumnya ini apa namanya sebelum ke Filipina, ke Filipina pastinya dong ada pengalaman kerja kan kayak gitu. Iya. Nah, sebelumnya di Indonesia juga dengan perusahaan yang misalkan hampir mirip atau yang sama seperti itu. Hampir mirip sih. Hampir Pertama mirip ya? kali saya kerjanya di Jogja, Mas. Oh, di Jogja. Iya, ya. Jogja. 1 tahunan lebih. Itu Ya, pengalaman berarti lah. Berarti Iya. kan kayak gitu. Iya. Nah, apa namanya untuk bisa sampai Filipina, bisa Filipina itu apakah Mas Wahyu itu melamar pekerjaannya yang seperti apa atau ada gimana yang boleh diceritakan kepada kami? Kalau sekarang kayaknya mahasiswa udah tahu lah, Mas. Udah melek teknologi kan. Mencari pekerjaan kayak gitu nggak sulit sih. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan pekerjaan di luar negeri itu banyak, Mas. Oke. Gampang, saking gampangnya di era sekarang itu saking gampangnya. Oke, kayak gitu. Itu di ada ya, misalkan memang informasi lowongan pekerjaan Iya, gitu, ada. kayak gitu Iya. di apa namanya kayak khusus web atau apa Ya, pekerjaan website. kayak gitu ya. Di pojok Wadi ada, Mas. Oke. Waduh, saya tahu ya. Orang tua ya. Pojok karir, pojok karir. Pojok karir. Tua berarti saya. Oke teman-teman semua, apa ya namanya itu pencari kerja ataupun informasi lah ya. Ya, banyak Kalau misalkan mau kita informasinya, ntar lowongan pekerjaan, ada juga menyediakan lowongan karir atau bisa ke bagian alumni kan kayak gitu. Itu kan ada lowongan pekerjaan lah yang diinformasikan ya kayak gitu. Nah, lanjut Mas Mani. Iya, silakan, Mas. Oke. Kalau itu kan Filipina ya. Dari kapan Mas Wahyu itu bekerja di sana? Dari 2019 kayaknya. 2019 sampai Saat ini. sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang kan kayak gitu. Berarti corona di sana waktu itu. Corona Yang waktu apa ya? Corona pertama ya. kali kayak gitu. Pertama kali saya itu di Filipina. Udah di sana saya. Sudah di sana. Ya, saya melalui sebelum dan sesudah. Sebelum dan datangnya corona. Sebelum dan oke. Ya. Berarti di sana lockdown juga. Lockdown, Mas. Oke. Terus kerjanya Mas Wahyu seperti apa? Nah, pertama kan nggak corona tuh. Kita office. Oke. Corona datang, kita langsung kerja di apartemen. Apartemen. Ya, apartemen. Jadi bayangan saya waktu itu kan di apa ya namanya? Office. WFO kan. WFO. Nah, setelah itu corona kayak gitu langsung kan di sana lockdown tuh. Karena kan lockdown total. Semua pekerja itu apakah langsung dijadikan satu dalam apa tadi? Apartemen kayak gitu oleh perusahaan dan dikarantina di situ. Iya. Kerjanya di situ. Iya, di situ. Disediakan ini ya dari kantor semua semua cukupi dari makan, alat kerja, semuanya itu udah siap. Oke. Dari apa memang yang dari Indonesia Mas Wahyu saja atau banyak, Mas? Banyak. Oh gitu. Banyak. Oke. Banyak. Itu ya berarti kan itu dalam apa ya satu tim ya? Satu tim, kebetulan saya di tim di Indonesia. Oh. Sudah
banyak sih, dari beberapa negara banyak mas. Makanya saya dari Indonesia ya gabungnya sama tim Indonesia. Oh begitu. Nah kalau yang saya tanyakan atmosfernya misalkan lingkungan pekerjaannya, kalau di Indonesia kan kita tahu sendiri ya, saya sendiri. Kalau di Filipina seperti apa? Kalau berarti ini ya, lingkungan kerja itu ya enjoy aja sih mas. Emang pressure itu lebih besar memang. Oh di sana? Ya pressure lebih besar. Dari jam kerja kan juga beda. Kalau jam kerjanya dari jam 10 jam. 10 jam. Libur 1 hari. Liburnya sehari seminggu ya. Iya. Kalau dari jam berapa sampai ke jam berapa? Kalau saya kemarin shift siang jam 12 sampai jam 10 berarti. Shift siang. Iya. Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mungkin kayak gitu ya. Kayak 10 jam ya. 10 jam. Oke. Nah, semua dicukupi di situ. Alhamdulillah kan kayak gitu ya. Nah, terus ya karena kita kerja di negara orang ya. Nah, disiplin itu ya memang perlu banget mas itu. Kalau jadi begini Mas Wahyu, ya. mohon maaf nih, Kalau mas di Filipina itu kan kalau mengerjakan pekerjaan yang ini harus tepat waktu, ini harus deadline ya, deadline-nya kayak gitu ya, sama pressure-nya ya kayak gitu atau apa ya lebih mengerikan. Oh gitu ya? lebih mengerikan. Tapi kita harus kuat sih, karena kan kita udah dilatih dari sebelumnya kan, dari kuliah kan, dari dosen ngasih tugas, ya itu kita harus kerja deadline, dan dari situ kita belajar mas. Jadi kalau ada pekerjaan itu deadline itu pasti ya nggak terlalu mengerikan sih, pasti selesai, karena dihukum juga deadline-nya kan sangat padat banget kan. Ya benar-benar. Ya, ini teman-teman harus memperhatikan fakultas hukum ya, kita teman-teman mahasiswa kan gitu. Karena kalau misalkan kita sudah bekerja begitu ya, kita berartinya itu di saat kita kuliah ini juga sebenarnya bekerja, maksudnya mengerjakan tugas apa yang bilang Mas Wahyu tadi, mungkin kayak gitu. Nah deadline, tugas, kita kerjakan kapan. Sebenarnya kalau misalkan untuk kerja pun sama. Belajar disiplinnya dari kuliah mas. Yang tentangnya untuk cara adaptasinya Mas Wahyu sendiri, ketika dari Indonesia langsung ke Filipina kayak gitu, itu bagaimana menyesuaikan di sana kayak gitu? Yaitu kalau masa adaptasi kan ya sama saja kita berdekatan dengan wanita mas. Nggak langsung, ya pelan-pelan, prosesnya kan pelan-pelan. Ada PDKT, jadi ya kayak gitu aja adaptasinya mas. Nggak rumit. Cuman mungkin terkendala bahasa. Bahasa. Oh gitu. Iya. Nah, kalau terkendala bahasa berarti yang digunakan sana memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris saya. Waduh saya juga sama. Bahasa Inggris bosku. Ya. Oke, terus untuk solusi untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Ya saya belajar mas. Ya belajar pasti. Maksudnya belajar itu apakah dari perusahaannya itu menyediakan atau memberikan saya latihan atau apa kan? Pelatihan bahasa maksudnya? Enggak ya. Berarti dari kita sendiri. Oh gitu. Di fakultas hukum kan ada kuliah yang pakai bahasa Inggris kan ya? Ada. Nah, dari situ kan kita belajar. Atau gini, berarti kan begini, Mas Wahyu sebelum mendaftar atau setelah diterima kan kayak gitu, nah itu berinisiatif untuk memperlancar bahasa. Itu pelatihan ya. Ada di sana apa di Indonesia? Di Indonesia. Masa di sana kita baru belajar? Makanya ya belum kerja mau belajar. Oke. Ini cara milih kerja di luar negeri kayak gitu ya. Apakah ada tipnya Mas Wahyu itu milih yang seperti apa atau gimana gitu ya? Pertanyaan yang cukup sulit. Gampang Mas, gampang. Cara memilih kerja itu kan banyak ya company luar negeri. Kebetulan saya tuh expat, kalau bahasa kita tuh kita expat aja. Expat itu apa? Expat itu ya yang secara resmi kerja di luar negeri itu. Oh iya. Singkatnya. Iya. Nah, cara memilih kerjanya itu yang pertama cari lowongan dulu. Terus pastikan perusahaan itu terdaftar sih mas. Perusahaan terdaftar. Iya. Oke. Dan proses untuk
kesananya itu yang rada ribet. Kamu harus ngurusin visa teman-teman, paspor teman-teman jangan yang lupa. penting tuh bahasa Inggris dan pengalaman. Bahasa Inggris dan pengalaman. Visa dan paspor itu tidak boleh tidak punya. Tidak boleh harus kurang kan gitu. Nah, karena itu adalah berkas dokumen yang sangat penting gitu. Iya. Oke. Sedikit pertanyaan yang untuk merilekskan ini. Iya, pertanyaan saya gampang Mas Bayu, mudah kayak begitu ya. Iya, Mas. Nah, cara guyonan. Ya, cara guyon, cara candaan. Iya. Nah, karena kan itu tadi 10 jam kerja terus ya, divorsi terus. Itu seperti apa? Karena kan kita di luar negeri tuh. Iya, Mas. Nah, itu seperti apa? Kalau cara guyonan tuh gak ada Mas. Kalau kita kerja kok guyon kita gak ada Mas. Ya, gak bisa Mas. Kalau ngomongin guyon ya karena kita sama-sama, saya tuh berada di luar Indonesia ya, guyonnya ya biasa. Oh gitu. Iya, kan saya kan orang Jogja. Kebetulan UAD itu jadi universitas yang didatang banyak mahasiswa dari luar Jogja itu masuk ke UAD kan. Nah, jadi saya untuk kenal sama teman-teman dari beberapa daerah gitu tuh gampang lah. Oh, gitu. Bersosialisasi itu nggak terlalu sulit karena kan kita dari UAD itu. Kalau nggak salah dulu Mas Wahyu tuh waktu masih aktif jadi mahasiswa ya, itu berorganisasi di Lensa Wade ya. Oh, pantesan di sana itu mudah untuk bersosialisasi. Iya, sama aja sih Mas. Sama di hubungan sama aja. Oh iya. Betul. Nah, kalau di sana kan begini. Ini nggak apa-apa ya saya tanya untuk yang di luar negeri. Nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sulit-sulit Mas. Nggak ada pertanyaan yang sulit. Oh iya, siap. Ini OTT seru ya. Iya. Seru banget ini. Begini. Cara manfaat yaitu gabung di Lensanya itu seperti apa menurut Mas Wahyu? Oh, KM-nya Mas. Iya. Kan manfaatnya Mas Wahyu kan di Lensa kan ini. Manfaatnya ya. Sebenarnya manfaatnya itu cuman ini sih Mas. Kita belajar karakter dari fakultas juga ngajarin karakter, ngajarin cara nulis di Lensa, ngajarin cara bersosialisasi. Temennya kan banyak di Lensa, kita belajar pendekatan lah. Secara keilmuan kan tetap dari wadinya, dari hukumnya. Oh gitu. Berarti yang dari ilmu yang dari Lensa, pengalaman yang dari Lensa itu juga mendukung karir Mas Wahyu ya. Diminum dulu boleh? Boleh Mas, saya haus Mas ini. Monggo silakan diminum. Panas ya Mas? Bener ya? Tehnya enak banget ini Mas. Mantap. Tehnya kemanisan Pak Produser. Terima kasih sampai saya sampaikan kepada Total Media Kreasi yang sudah mengapresiasi kepada kami untuk bersedia menjadi endorse ataupun menjadi sponsor untuk OTT. Nah, ini ada pertanyaan Mas Wahyu. Iya. Jadi bergulir terus ini di kolom chatnya. Oh iya. Nah, dari Mas Hari. Mas Hari. Iya. Mas Wahyu mau nanya gitu. Nah, yang mendukung karir Mas Wahyu, apakah Pak Suhadi juga? Pak Suhadi? Kurang tahu itu Pak Suhadi. Siapa itu Pak Suhadi? Tetangga saya. Saya nggak tahu ya. Suhadi itu siapa? Itu tetangga saya Mas. Oh gitu ya. Apakah ada kerabat atau punya apa yang menjadi berat Pak Suhadi terhadap karir Mas Wahyu begitu? Atau ada kenangan atau apa begitu? Nggak ada. Next time pertanyaan saya nggak mau jawab. Oke, mohon maaf Mas Dari, Mas Wahyu, mungkin ada hal yang tidak ingin disampaikan oleh beliau ya. Iya. Kepada pengayak umum kan kayak gitu. Mungkin nanti akan saya DM-kan, nanti saya berikan langsung begitu. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan. Kacau. Oke, ini ada dari Mas Lutfi. Mas Lutfi. Dari mungkin ini tadi sudah dijawab ya, tapi nggak apa-apa ini saya sampaikan. Mas Lutfi nanya
Nah, dari karir dan dari kuliah atau background kayak gitu, korelasinya apa? Karir, background, korelasinya background dari fakultas hukumnya masih. Ya yang tadi mas, itu kan nggak terjawab tadi. Ya itu korelasinya cuma masalah ini sih. Masalah kita itu karena kita dihukum mas. Kok dihukum sih? Fakultas hukum. Fakultas hukum kita belajar di fakultas hukum. Pastinya banyak membaca. Dari wajib situ, membaca. Wajib itu hal yang wajib mas. Wajib membaca. Dari situ kita memperkaya kosakata. Untuk membuat konten kan kita harus punya banyak kosakata mas. Oke, karena kita kan bekerja di bidang IT-nya, ya, sebagai konten itu. Itu pertanyaan dari Mas apa tadi itu namanya? Mas Lutfi yang bisa dijawab oleh Mas Wahyu. Nah, kenapa pertanyaan sulit-sulit ya mas? YOPT itu ya. Oke. Kalau gini ya Mas Wahyu, kalau apa tadi itu, Mas Wahyu sudah berkeluarga ya? Ya dibahas tuh mas. Loh, alhamdulillah sudah mas. Kok ya dibahas kenapa memang? Kayak itu terpaksa banget ini. Kelihatan lajang. Kelihatan muda loh tadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah ya. Nah, sudah punya putra? Baru 8 bulan ya. Baru Insya Allah. 8 bulan. Bulan depan insya Allah. Insya Allah, maksudnya lahir di bulan depan. Oh begitu. Pas puasa. Oke, kita doakan semoga terima kasih sehat, Mas. selamat ya. Amin. Oke. Nah, ini kan masih bekerja. Ini masih bekerja ya? Masih bekerja. Oke, gitu. WFH, ya kan kayak gitu. Jamnya tetap sama. Jamnya tetap sama, 10 jam tetap sama. Oke. Tidak ada perubahan mas. Oke. Nah, kalau misalkan kerjanya kita kan WFH kayak gitu, kalau dulu WFO ya. Ya. Sekarang di desa kan kayak gitu. Cara pulang lockdown itu seperti apa? Bagikan ke kami. Itu ceritanya cukup panjang mas, itu Sepanjang harapan dia. wah perjalanan kisah cintaku dengan mantan mas. Saya lihat mas, ini saya lihat mas. Aduh, maaf ini saya ini memang mas Kolik tuh menyimpangi pertanyaannya. Oke, monggo silakan. Kalau pulangnya itu karena saya lockdown pertama mas. Oke, lockdown pertama. Corona pertama, jadi itu prosedurnya sangat sulit sekali. Apalagi di luar negeri. Di Indonesia belum siap mungkin ya. Pada waktu itu belum siap. Jadi kita yang udah di sana udah PCR di Sogo itu. Nah sampai sini itu masih antri lah untuk keluar dari bandaranya. Tapi dulu mungkin lebih enak karena dulu nggak karantina ya mas. Belum ada karantina, jadi kita pulang dari luar negeri langsung aja. Oh gitu. Cuma berapa hari ya karantina ya? Seminggu nggak? Seminggu ya. Di situ tuh kalau pesannya cuma pada waktu itu PCR tuh baru mahal-mahal mas. Pertama kali PCR kayak gitu mahal-mahal. Iya, saya pulang itu harga PCR itu hampir 4 jutaan. Sempat tertahan nggak? Sempat tertahan, perasaan saya aja sih mas. Sama dia. Yang dia tadi. Iya. Yang panjang tadi. Iya. enggak. Tertahan sih enggak mas, aman. Okay. Cuman prosedurnya lebih ribet bang, lebih ribet dari sekarang. Iya karena demi kawan kesehatan. Ya mas, itu baik sih, baik itu. Nah, keluarga seperti apa waktu itu? Keluarga ya baik-baik aja sih mas, cuman gimana kamu bisa pulang enggak itu aja. Iya, karena kan khawatir ya. Karena pulang susah kan, pesawat sering di cancel. Oh gitu? Iya, saya pulang saya udah minta pulang hari ini misal, hari ini sama perusahaan Pak saya pulang besok nih. Ternyata besok itu pesawat saya di cancel. Oh, jadi hari ini itu sudah terjadwal, sudah dapat tiket. Iya. Sudah siap berangkat itu. Nah, dari maskapai mengkabari bahwasanya penerbangan untuk hari besok itu cancel. Yes. Saya tuh sama teman saya tuh tidur di bandara itu. Tidur di bandara? Iya. Padahal itu sudah berangkat itu atau udah izin keluar, udah izin dari keluar dari perusahaan kan. Keluar pamit ke bandara. Oh gitu. Ya. Nah tadi cancel nih pesawat. Gitu. Nah, jadi saya seharian tuh tidur sana di bandara internasional mas, saya tidurnya mas. Lumayan ya.
Bagi itu pengalaman yang sangat apa ya namanya, sulit untuk dilupakan ya Pak. Ya, Gitu. waktu itu Karena kan kita apa sudah lama nggak pulang bisa. Ya. Gitu, Kangen keluarga. Kangen keluarga kondisinya seperti ini. Apa mencegah kayak gitu ya, mencegah lockdown kayak gitu bisa diizinkan pulang tapi itu cancel. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa sampai Indonesia bertemu dengan Mas Wali dan produser ya. Tercinta ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu hobinya apa sih Mas Wahyu? Hobi saya ya masih fotografi. Ya, selain PDKT sama wanita tadi ya. Selain itu. Ya saya masih suka nulis, saya mau membaca Mas. Membaca buku. Ya. Kayak gitu. Kalau surfing? Surfing setelah udah lama enggak sih? Sudah lama enggak. Atau hanya waktu mengisi waktu aja? Waktu aja. Bagian dari hobi ya? Iya bagian dari hobi tapi udah. Ya karena jauh kan kita ke pantai. Mahal ya hobinya ya? Mahal PDKT Mas. Mahal PDKT biayanya? Iya. Belum tentu jadi lagi. OTT itu memang obrolan tipis-tipis kacau ini Mas. Untuk gini Mas Wahyu, untuk gini, apakah kalau di tempat kerjanya Mas Wahyu itu apakah ada reward atau apa selain apa namanya gaji atau apa kita membahas gaji lah ya. Tetapi reward misalkan kita target atau misalkan ada bonus atau pencapaian kita tinggal lagi gitu. Ya ada sih ada ya itu untuk memotivasi Mas jelas ya karena kan kita belajar dari pressure ya. Iya dan kerjanya kan panjang Mas. Lanjut nih lanjut terus. Surfing kayak sulit lah. Ya. Di mana saja kok nggak ajak kita kayak gitu? Saya tuh kalau surfing cuma waktu di Jogja aja sih Mas. Cuma waktu di Jogja nggak jauh-jauh Mas, pantai-pantai selatan aja. Oh pantai selatan. Tapi sekarang enggak. Ya karena kan pandemi. Pekerjaan juga. Pekerjaan ya nggak bisa ditinggalkan. Kalau nanti ditinggalkan istri saya yang meninggalkan. Iya. Tenang deh Mas. Aduh. Kacau. Oke. Pas ini istri saya dan mantannya nonton bareng ya. Tahu nih dong. Iya. Oke. Nah, jadi saya mau tanya Mas Bu, ada waktu Mas Wahyu masih kuliah? Iya. Kesan-kesannya waktu Mas Wahyu kuliah itu apa sih? Ini pertanyaan bagus Mas. Tumben pertanyaanmu bagus ini. Ya emang selalu bagus. Saya ini ya kesan-kesannya saya pertama itulah berterima kasih Mas. Terima kasih sama Pak Dekan pada waktu itu, Pak Rahmat Wajib. Saya berterima kasih sama Bu Wakil Dekan, Kaprodi, Bu Wakil Dekan ya, Wita Stanirum sama Kaprodi. Pada waktu itu Kaprodinya masih Wita. Oh, waktu saya itu karena beliau saya bisa lulus Mas. Oh gitu. Nah, saya kan hampir hampir limit lah. Karirnya habis lah. Ya, karena beliau ngasih motivasi. Saya berterima kasih karena beliau saya bisa menyelesaikan kuliah Mas. Oh gitu. Saya juga ini sih mau berterima kasih sama Bu Nurul. Surya. Iya, selaku. Beliau sudah pensiun. Udah pensiun ya? Oh, itu selaku ini dosen akademik saya. Dosen wali. Dosen wali. Ya, saya sering keluh kesah sama beliau. Karena motivasi juga. Tuh, karena saya bisa lulus ya karena beliau juga. Terus sama saya mah ini nih Mas. Pak Brajo jelas Mas. Pak Brajo itu ini dosen ini saya Mas, pembimbing skripsi sama Prof Barjo ya. Oh gitu. ATM. Kalau nggak sama beliau ya berterima kasih banget sih. Kalau nggak sama beliau saya juga mungkin sulit ya untuk selesai kuliah karena pembimbingan yang sangat profesional. Saya juga sabar banget Mas. Itu sabar banget. Luar biasa ya. Ini juga berterima kasih sama Bu Nurma.
Bu Dr. Nurmasari. Dokter Nurmasari. Ya, oke. Itu dosen paling sabar sama saya. Paling sabar ngurus Mas Wahyu. Iya, Mas, saya kan rada bandel ya. Apa ya? Bukan bandel sih, Mas. Apa ya? Celelean apa ya jawabannya ya? Oke, apa? Celelean. Ah, ya, boleh. Gitu lah. Jadi Bu Nurma sabar banget sama saya. Kalau nggak sabar ya saya ini nggak lulus lah ya. Terus sama ini Bu Nur, Bu Anfi, sekarang masih iya Mas. Bu Nur sama Bu Anfi masih kan? Oh iya. Masih di fakultas Bu Nur Jana sama Bu Anfi. Anfi. Oke. Saya menyampaikan sekalian karena tadi disebut menyampaikan sekalian Bu Nur dan Bu Anfi itu nitip salam untuk Mas Wahyu. Oh iya, terima kasih. Ya, Bu Anfi. ya. Itu Bu Anfi dan Bu Nur itu saya terima kasih juga itu. Karena beliau saya juga bisa selesai lah dari fakultas hukum ini. Dibantu kan banyak banget bantunya kan Mas. Aku nggak bisa ngasih apa-apa kan, cuma doa lah semoga sehat. Oke. Nah, sini sama Pak Mufti. Iya, Pak Mufti itu adalah produser kita tercinta Mas. Yang well, terbaik, ganteng. Sebentar lagi mau ini ya, katanya S3 juga ya? Iya, beliau sudah menempuh S3 sekarang. Semoga segera selesai lah Mas, karena kan lama terus kan ya. Terus Pak Mufti itu sangat membantu saya juga dalam kerja skripsi. Iya. Terus Dan Mas Kolek. Mas Kolek juga ini luar biasa, sabar banget waktu saya ini kan di KPS apa sih peradilan semu ya, peradilan semu sabar banget ngajarin saya juga. Dan terima kasih Mas udah undang saya di acara OTT. Jadi saya bisa bersilaturahmi dengan dosen, nama Pak Mufti dan alumni yang nonton ini lah. Ya. Kita bisa menjalin komunikasi. Oke. Nah, itu kan apa namanya ya? Apresiasi Mas Wahyu kepada beliau ini ya sebagai guru, orang tua dan ini hingga sampai seperti ini lah gitu. Nah, Mas Wahyu, kalau waktu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Boleh. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan apa ya? Pertanyaannya sih bagus, tehnya pahit. Tadi terlalu manis. Ya, lagi pahit Mas. Produser kita itu Mas kacau. Pengalaman. Saya tuh tidak punya pengalaman apa Mas. Pengalaman saya itu nggak ada Mas di sini. Atau begini, apa ya yang kejadian yang tidak bisa lupa lah ibaratnya kayak gitu lah, yang unik atau apa ya kayak gitu tuh. Ada apa ya di kantin lah, di kantin ngapa ya kayak gitu. Telat kuliah atau seperti apa ya. Telat kuliah saya seperti pengalaman ini ya pahit sih enggak Pak. Cuma saya sering dimarahin sama dosen. Oke, bukan dimarahi ya, Pak ya? Bukan dimarahi itu Mas. Mengingatkan lah. Diingatkan karena saya kan sering telat Mas. Iya, diingatkan. Dulu itu. Iya, kuliah jam 7, bangun jam 9. Iya, ini jangan dicontoh ya. Hal yang seperti jangan dicontoh teman-teman. Ini bukan memberi contoh ya. Ini bukan berarti kita memberi contoh, tetapi untuk mengingatkan bahwasanya ini tidak perlu dicontoh. Kalau kita kuliah jam 7 ya kita prepare sebelum jam 7 kita harus. Karena ada resikonya Mas. Ya, kalau resikonya. Nah, saya aja kuliah sampai kan sampai hampir putus asa. Hampir putus asa ya Mas. Rasanya putus asanya. Kalau nggak disupport dosen-dosen saya juga. Oke. Nah, untuk harapannya nih Mas Wahyu, Mas Wahyu kan sekarang sudah bergabung di kampanye di luar negeri kan kayak gitu, walaupun sekarang sudah sudah diizinkan untuk WFO di rumah karena istri juga mau melahirkan. Iya. Alhamdulillah ya. Harapannya ke depannya Mas Wahyu seperti apa terhadap fakultas hukum? Untuk fakultas hukum harapannya tuh saya pengen OTT ini Mas. Ya. Terutama OTT ini ya, kalau semuanya kan saya Mas Koy lebih paham. Kalau harapan buat fakultas hukum acara OTT ini
sangat bagus, Oke. layak disupport. Oke. Layak disupport. Terima kasih Mas Baik. Ayu. Disupport. Supportnya seperti apa? nanti- Click on. Nanti saya itu di mana aja kan? Yang mana? Secara simbolis ya. Saya berikan secara simbolis. Ini kita orang banyak, ini ada saksinya, gitu kayak gitu teman-teman semua, gitu ya. Ini sudah ada akadnya teman-teman semua. Oke, Saya pikir bersedia. OTT itu semakin ini udah baik ya, makin baik lagi Oke, lah. itu bisa disempurnakan. Bisa sempurnakan. Makanya. Karena ini kan wadah silaturahmi kita juga kan. Makanya. Alumni. Nanti ini kita kasih daftar list kekurangannya Mas Wahyu ya. Dan nanti kan ada alumni juga kan. Nah, iya kan pertama buat di banyak pengawalan. Iya, perjalanan. boleh. Oke Pak Produser, beliau sudah bersedia. Oke. Sah. Sah. Oh, bisa cara simbolis. Saya buat berita acara. Oke. Ya, Mas Wahyu, terima kasih Ya, sudah sama-sama. bersedia untuk hadir, bisa berbagi pengalaman, memberikan motivasi kepada teman-teman pemerhati Fakultas Hukum, kayak gitu ya, yang sangat berharga sekali, Iya. kayak gitu sudah menjadi alumni yang mungkin bisa apa namanya manfaat untuk Fakultas Hukum sendiri. Sukses untuk karirnya, pekerjaannya, Amin. sehat terus, membantu Mas Wahyu, keluarga dan lahirnya anaknya jadi yang sehat juga. Amin. Amin. Mas Wahyu juga diberikan rezekinya ya Mas ya. Amin. Amin. Begitu tadi bincang-bincang atau ngobrolan kecil kepada teman Mas Wahyu, teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk kita semua, buat Fakultas Hukum, pemerhati Fakultas Hukum, Mas Wahyu dari kami semua. Kami ingatkan, OTT akan kembali lagi menyapa teman-teman semua, yaitu di Rabu depan. Rabu depan. Rabu depan. Ingat-ingat, jangan sampai ketinggalan. Kami cukupkan untuk hari ini bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas. Mohon kepada Anda teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTT mantap. Salam OTT.